Halo kawan-kawan semuanya. Oke, jumpa lagi di channel kesayangan kita semuanya dan masih bersama saya Umi Latifah. Kali ini saya akan mewawancarai seorang pengusahawan muda yang juga merupakan mahasiswa dari IKIP Budi Utomo Malang. Penasaran siapa? Oke, langsung saja kita simak videonya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Kak Ilham. Ya, halo juga. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Umi Latifah. Saya mahasiswa dari IKIP Budi Utomo Malang. Kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait usaha yang sedang kakak tekuni saat ini. Namun sebelum itu, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilham Robi. Saya asal dari Madura, cuman saat ini domisili Malang. Seperti itu. Iya, oke. Mungkin bisa diceritakan kakak itu sekarang sedang menekuni usaha apa dan sejak kapan kakak merintis usaha tersebut? Usaha apa yang saya tekuni pada saat ini yaitu adalah usaha kopi rempah. Kenapa saya menekuni kopi rempah tersebut? Karena disitulah saya memiliki keyakinan bahwasannya kopi rempah ini sangat diminati oleh masyarakat, apalagi pada saat musim hujan, karena kopi rempah ini sangat pas ketika diseduh ketika musim hujan karena ada hangat-hangatnya gitu. Iya. Terus kenapa kapan dirintis? Iya. Ini yaitu pada saat awal COVID, kalau nggak salah 2019. Karena pada saat itu orang-orang pada bingung untuk mencari bahan untuk dikonsumsi untuk meningkatkan sistem imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Jadi saya memiliki inisiatif untuk membuka usaha kopi rempah ini dengan tujuan salah satunya juga untuk untuk biaya kuliah, dan di samping itu juga ini peluang bagi saya untuk berusaha, untuk memulai usaha, karena pada saat itu sangat membutuhkan hal-hal yang akan memicu untuk meningkatnya sistem kekebalan tubuh. Tuh. Oke. Bentar, Kak. Oke. Kemudian kalau boleh saya tahu nih ya, berapa sih modal awal yang kakak butuhkan dalam merintis kopi rempah itu sendiri? Oke, kalau kita berbicara modal awal, tentunya berbicara mulai proses dari awal ya. Kita juga mencoba-coba membuat resep. Terus dengan itu mungkin modal yang sangat kecil lah, 50.000 untuk mencoba resep itu sendiri. Terus itu belum belum dijual ke konsumen, artinya belum dipasarkan. Itu modal segitu untuk dikonsumsi sendiri, dinikmati sendiri. Nah, setelah itu sering saya bagi-bagikan itu sedangkir kopi ke teman-teman ketika bertamu, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif, yang sangat baik pada saat itu.
Sehingga saya memiliki ide, termasuk selain alasan saya merintis usaha yang tadi itu, saya memiliki ide untuk merintis usaha kopi rempah tersebut. Seperti itu. Jadi modal awal itu 200, seperti itu. 200.000 itu sudah keseluruhan, termasuk dari bungkusnya, terus bahan-bahannya, terus dari stiker. Itu modal awal. Iya, modal awal itu 200.000 ditambah apa ya? 300 lah keseluruhan untuk beli bungkusnya itu. Untuk bahan-bahannya sama kopinya itu 200, terus stiker sama bungkusnya itu 100, jadi 300 keseluruhan. Oke, dari modal 300.000 itu berapa persen kira-kira keuntungan yang kakak dapat setiap bulannya? Tidak, sebetulnya kalau berbicara keuntungan itu tidak tiap bulan, tapi hasil dari dengan bahan 200.000 itu bisa menguntungkan 300.000. Ya kalau misalkan saya produksi satu kali itu langsung laku semuanya, dari modal awal 200.000 itu mendapatkan keuntungan 300. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, kenapa sih kakak lebih memilih usaha kopi rempah ini? Kenapa bukan usaha lainnya seperti usaha cilok misalnya, atau es boba seperti yang sedang digemari oleh para kaum muda saat ini? Kenapa lebih memilih kopi rempah? Ya, yang pertama kan kenapa saya juga memilih kopi rempah, yang pertama itu kalau cilok kan apa ya namanya ya, keuntungannya juga tidak seberapa, terus kerjanya juga harus intens, artinya setiap hari kita kerja. Kalau kopi rempah kan enggak akan basi, artinya kalau misalkan expirednya itu akan agak lama. Kalau cilok kan bisa jadi sekarang kita buat 1 minggu sudah nggak enak kalau dijual lagi. Kalau misalkan dianget-angetin terus kan nggak enak juga, meskipun itu sebetulnya bisa untuk dikonsumsi, cuman rasanya sudah beda kan ketika sudah lama seperti itu. Kalau kopi rempah kan enggak. Terus kenapa saya juga memilih kopi rempah? Karena dengan harga yang sama dengan kopi biasa, tentunya orang kan lebih memilih kopi rempah tersebut. Dengan harga yang sama dengan kopi yang biasa, itu kita kan memiliki kelebihan, ada rempahnya di situ. Jadi feeling saya orang-orang tersebut itu akan lebih memilih kopi rempah dibandingkan kopi biasa. Baik, seperti itu ya. Oke, kalau cara pemasarannya sendiri kakak bagaimana? Apa online atau langsung dijual ke pasaran? Untuk sementara ini kan karena modal juga kecil, kalau dijual ke pasaran itu tidak memungkinkan, karena tentunya toko-toko itu meminta untuk naruh terlebih dahulu, jadi hanya untuk menjualkan bagi hasil. Cuman bagi saya ini apa namanya masih terkendala modal seperti itu. Namun masalah saya itu dengan WA, terus dengan IG juga, terus ada juga yang orang itu tahunya dari mulut ke mulut. Ada konsumen yang merasa enak menikmati kopi rempah tersebut, dia cerita ke tetangganya beli, seperti itu. Baik, untuk hambatannya tadi kan modal ya kak ya. Bagaimana sih cara kakak untuk mengatasi hambatan itu sendiri? Ya, untuk mengatasi hambatan sih sebetulnya apa ya, itu tidak begitu menghambat sih mengenai modal. Cuman bagaimana kita itu mengelola apa namanya ya,
mungkin dari skala kecil terlebih dahulu. Kalau misalkan mendapatkan keuntungan, kita tambah modalnya. Mungkin dengan seperti itu. Karena kalau langsung kita modal besar, tentunya kita harus memiliki modal yang besar juga, seperti itu. Kalau memulai dari yang skala kecil, terus kita memiliki keuntungan lah 300, kita ambil 100 lah untuk dijadikan modal dari modal awal. Nah, 300 misalkan sudah laku semuanya, 100 untuk dijadikan tambahan modal, itu kan jadi 300, kan modal awal 200. Nah, tambah lagi untuk dijadikan modal, ketika ada keuntungan lagi ngambil 100 lagi, kan lumayan banyak. Jadi mungkin dengan mengambil keuntungan itu dari berapa persennya itu, kalau 300 ambil 100, dari itu mungkin nanti bisa dari skala kecil menjadi skala besar. Baik, kakak sendiri pernah nggak sih mengalami sebuah kegagalan selama merintis atau mengembangkan usaha ini tuh kakak pernah mengalami kegagalan apa enggak? Baik, kalau tanya tentang kegagalan, tentunya pengusaha itu harus berani mengambil risiko gagal, dan tentunya di balik kegagalan itu ada kesuksesan juga, seperti itu. Kalau adik Latifah ini menanyakan kegagalan, tentunya setiap pengusaha hampir bisa dikatakan pernah gagal. Cuman di balik kegagalan itu ada kesuksesan. Kegagalan saya ketika memulai menjadi pengusaha kopi itu pernah sih sempat gagal. Cuman dalam hal itu dijadikan pembelajaran, karena waktu itu saya sempat berpikir bagaimana kalau rempah-rempah ini dikurangi, mungkin nanti pemasarannya juga lebih murah untuk konsumen. Harapan saya seperti itu, mengurangi dari rempah-rempah yang sudah ada resepnya. Dan pada saat itu saya mengalami gagal karena tidak mengikuti resep yang awal saya buat. Waktu itu saya tidak mengikuti resep yang saya buat dari awal itu. Ada beberapa rempah-rempah yang dikurangi, sehingga rasa kopi rempahnya itu sangat beda dari yang awal. Jadi ada untungnya itu hanya satu konsumen yang beli, sehingga mendapatkan komplain lah, saran. Akhirnya saya stop kopi rempah itu tidak saya pasarkan terlebih dahulu. Tidak saya jual ke konsumen karena itu tidak sesuai dengan rasa yang awal, takutnya kecewa kan. Alhamdulillah dengan mendapatkan saran itu, akhirnya saya mengikuti resep-resep yang awal saya buat seperti itu. Ya, alhamdulillah berkembang lagi. Oke, kalau selain kakak menjalankan usaha kopi rempah saat ini, kesibukan lain mungkin ada kesibukan lain yang sedang kakak jalani saat ini, boleh diceritakan? Oh iya, sebetulnya kalau berbicara kesibukan, tentunya manusia memang harus sibuk, karena kalau selama manusia itu masih hidup, tentunya harus sibuk, seperti itu. Karena kalau tidak sibuk itu bisa dikatakan mati tak segan. Ya, itu. Jadi kesibukan saya setiap harinya itu mengajar pencaksilat, terus jadi wasit juri, terus bantu-bantu kegiatan masjid di Tidar. Nah, selain itu awal saya juga menekuni banyak usaha sih, cuman sekarang fokusnya di kopi rempah itu karena keuntungannya lumayan lah. Terus selain kesibukan itu, saya juga menjadi terapis ya. Jadi kayak bekam, terus terapi-terapi yang lain.
Selain itu saya juga membuat fermentasi kayak juga apel, juga nanas dan sebagainya. Dan saat ini sedang saya rintis. Barangkali nanti bisa mengurus surat izinnya. Oke, wah cukup menginspirasi sekali ya Kak Ilham ini. Selain seorang mahasiswa, juga menekuni banyak usaha-usaha. Oke, terima kasih banyak ya atas waktu dan juga informasi-informasi yang sudah Kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk para usahawan muda yang saat ini sedang merintis usahanya. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam perkataan saya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.